وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kemarin. Telah kita singgung tentang masalah fikih jual beli berkaitan dengan khiyar. Dan khiyar itu talabu khairil amraini. Seseorang baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, dia diberikan hak untuk memilih satu dari dua pilihan yang terbaik. Min imdha'il aqdi, yang pertama, pilihan yang pertama melanjutkan akad jual beli, au fashihi, atau dia memilih untuk membatalkan. Jadi khiyar ini telah kita sebutkan, yaitu ketika orang itu akad jual beli, terkadang karena ketergesaan dia itu tergesa-gesa, atau karena ada perubahan, yaitu karena dia itu mungkin ada informasi yang berubah, atau karena kondisi tertentu, sehingga setelah dia itu akad jual beli akhirnya dia itu menyesal. Maka walaupun akad itu sudah selesai, bahkan mungkin sudah terima barang itu, serah terima itu sudah selesai, maka kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual itu masih diberikan pilihan satu dari dua. Lanjut jual beli, yaitu jual belinya itu tetap dilanjutkan, atau jual belinya itu dibatalkan. Itu yang dinamakan dengan khiyar. Khiyar itu hak bagi satu dari dua orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Mereka berdua itu memiliki hak untuk memilih satu dari dua pilihan yang terbaik, entah dia melanjutkan jual beli atau membatalkan. Dan khiyar itu nanti para ulama membagi khiyar menjadi 7. Membagi khiyar itu menjadi 7. Yang pertama, khiyar yang pertama namanya khiyar majelis, yaitu hak khiyar itu masih berlaku selama mereka dalam satu majelis. Selama mereka itu masih berkumpul dalam satu majelis, maka mereka masih punya hak untuk memilih satu dari dua. Langsung jual beli dilangsungkan, tetap berjalan, atau dibatalkan. Kalau mereka sudah keluar dari majelis itu, maka sudah tidak punya hak. Sehingga ketika mereka sudah keluar, kok tiba-tiba saya nggak jadi menjual, saya nggak menjadi membeli, nggak bisa, karena sudah keluar dari majelis itu. Kemudian yang kedua, khiyar yang kedua dinamakan dengan khiyarus syarat. Khiyar syarat itu kalau dia mensyaratkan waktu tertentu. Jual beli sudah selesai, kemudian serah terima barang sudah selesai. Tapi misalkan penjual mengatakan, tunggu, berikan saya tenggang waktu 3 hari. Saya mau bawa pulang barang ini, saya akan lihatkan ke istri saya, kemudian saya akan lihatkan ke anak-anak saya. Kalau mereka cocok, nanti saya jadi membeli, kalau tidak saya kembalikan. Ini namanya khiyar syarat, yaitu dia meminta tenggang waktu tertentu untuk dia itu memikir lebih ulang lagi, apakah tetap jual beli dilangsungkan atau dibatalkan. Itu namanya khiyar syarat. Kemudian yang ketiga, kita jelaskan secara mudah dulu, nanti setelah itu kita rinci. Kemudian yang ketiga namanya khiyarul ghaban. Khiyarul ghaban itu tipuan dalam harga. Jika seandainya saya membeli barang dan saya itu tertipu harganya, saya itu harganya tertipu, maka saya itu boleh memiliki hak satu dari dua. Tetap melangsungkan jual beli walaupun saya merasa tertolimi, tetapi saya mengalah saja, atau saya itu membatalkan jual beli. Dan ghaban di sini itu yang dimaksudkan dengan ghaban adalah ghaban yang yaitu tipuan harga. Ghaban itu tipuan harga. Itu jika tipuan harganya itu parah,
selisih antara harga pasar dengan harga yang dijual ke saya itu terlalu jauh, itu namanya ghabn fahish. Kalau ini boleh bagi saya itu membatalkan jual beli. Tetapi kalau ghabnnya itu selisih harga itu nggak terlalu parah, itu kembali nanti ke adat, maka saya tidak boleh menjual, membatalkan. Nanti akan kita jelaskan contohnya kayak apa. Kemudian yang keempat, khiyar yang keempat dinamakan khiyaru tadlis. Khiyar tadlis, tadlis itu menutupi cacat barang. Barang itu ada cacatnya, kemudian dipoles, ditutupi sampai saya yang membeli itu tertipu. Jadi kalau ghabn tadi masalah harga, kalau yang tadlis itu berkaitan dengan cacat barang, di mana cacat barang itu ditutupi, dipoles sampai akhirnya saya itu tertipu saya itu. Maka ketika saya itu sudah selesai membeli, tiba-tiba saya tahu cacat barang itu, karena selama ini ditutupi, maka saya itu memiliki hak khiyar untuk saya tetap langsungkan jual beli atau saya itu batalkan. Kemudian yang kelima dinamakan khiyarul aib. Dinamakan khiyarul aib, yaitu jual beli di mana barang itu rupanya ada aibnya. Beda sama yang sebelumnya. Kalau tadlis itu dia menutupi aib, dia itu benar-benar menutupi. Kalau ini tidak, ini aibnya itu ada, tetapi mungkin si penjual nggak tahu kalau ada cacat barangnya. Banyak orang itu jual beli mobil, dia saja nggak tahu itu mobil itu ada cacat atau tidak, nggak tahu. Atau ya dia itu menjual barang, tapi rupanya barang itu ada aibnya dan sudah selesai, akad sudah selesai. Maka itu hak seperti ini juga dia itu punya hak untuk memilih melangsungkan jual beli, atau dia itu membatalkan, atau dia itu boleh minta irsh. Irsh itu nanti kayak ganti rugi terhadap cacat barangnya. Kemudian yang keenam, khiyar yang keenam itu dinamakan al khiyar bitakhbiri tsaman. Khiyar karena keliru dalam mengabarkan modal. Itu biasanya jual beli, namanya jual beli amanah. Jual beli amanah itu adalah jual beli di mana sang penjual dia menyebutkan modalnya berapa. Nanti ada macam-macam, nanti ada 4 macam jual beli amanah itu. Misalkan ada orang menjual barang lebih sedikit dari modal. Saya pengen minta, misalkan saya menjual barang, saya pengen ngambil untung 10%. Harganya berapa? Ya saya itu belinya modalnya itu misalkan 10 juta. Saya minta ngambil 10%, saya keuntungan. Mau nggak? Oke. Akhirnya terjadilah jual beli, yaitu dijual dengan harga 11 juta. 10 juta itu modal, yang 1 juta itu keuntungan saya. Rupanya ketika sudah selesai akad jual beli, orang itu datang ke pasar cari harga, rupanya modalnya nggak sampai 10 juta, modalnya cuma 9 juta. Berarti apa? Berarti orang ini mengabarkan modalnya keliru, yaitu modalnya itu berapa keliru, dia membohongi saya tentang harga modalnya. Kalau seperti ini berarti nanti ada khiyar. Kenapa ada khiyar? Karena dia itu keliru, atau dia itu mengabarkan modalnya itu keliru. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, khiyar yang ketujuh. Kalau khiyar yang ketujuh khusus jual beli ghaib, jual beli yang barangnya itu nggak dilihat ketika akad. Yaitu apa? Khiyarul khalaf fis sifah. Khiyar ketika barang yang dibeli berbeda dengan sifat yang sudah diketahui. Itu biasanya jual beli yang barangnya itu nggak di depan mata. Contohnya misalkan saya melihat ada si A biasa pakai mobil, dan saya juga pernah naik mobilnya, enak mobilnya. Setelah itu 1 bulan sudah berlalu, saya nggak pernah melihat lagi, saya nggak pernah ketemu lagi. Saya dengar kabar kalau si A itu pengen menjual mobilnya. Akhirnya saya telepon, benar nggak antum menjual mobil? Ya, saya jual mobil. Mobil yang kemarin itu kan, yang 1 bulan saya naiki, iya. Ya sudah, saya beli. Berapa minta kamu itu? Misalkan mintanya misalkan 100 juta. Oke, saya beli 100 juta. Ketika sudah selesai saya ambil, saya pegang, lah kok beda itu? Lah kok beda? Mungkin selama 1 bulan itu ada apalah, ada kerusakan ini, kerusakan ini. Rupanya ada perbedaan dari sifat yang saya ketahui selama ini. Maka di sini nanti ada khiyar bagi saya untuk melangsungkan jual beli, tetap jual beli kita langsungkan atau kita batalkan.
Itu namanya khiyar al-khalaf fi sifat, yaitu berbeda dalam sifat barang. Itu khusus jual beli di mana barangnya nggak ada ketika akad. Nah, berarti intinya khiyar itu secara mudahnya seperti ini. Secara khiyar itu secara mudahnya itu nanti seperti ini. Nah, kita masuk sekarang satu persatu, pembahasan satu persatu tentang khiyar. Jadi pahami di sini khiyar itu salah satu dari, yaitu kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dia itu diberikan hak untuk memilih satu dari dua pilihan. Jual beli tetap dilangsungkan atau jual beli dibatalkan, dan itu terjadi setelah terjadi akad. Akadnya itu sudah terjadi, kemudian kita itu punya hak khiyar untuk memilih tetap lanjut jual beli atau kita batalkan. Kita masuk di khiyar yang pertama. Khiyar yang pertama dinamakan dengan khiyar majelis. Khiyar majelis itu yaitu kullun minal mutabayyi'ain, setiap dari dua orang yang transaksi baik penjual maupun pembeli itu diberikan khiyar madama mujtami'ina fil makan, selama mereka masih berkumpul di satu tempat, namanya tempat akad, masih berkumpul di tempat akad. Selama mereka belum berpisah, maka hak ini masih ada. Hak ini masih ada, sebagaimana Rasul bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar, penjual dan pembeli itu mereka semuanya punya hak khiyar malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, kalau mereka jujur dalam jual beli itu jujur dan mereka itu menjelaskan apa adanya barang itu, maka jual beli mereka akan diberkahi. Wa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima, tapi kalau mereka itu dusta dan mereka itu menutupi cacat barang, maka barokah jual beli mereka akan dicabut sama Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan selama mereka itu masih dalam satu tempat, mereka belum berpisah, maka jual belinya itu masih ada khiyar, baik itu jual beli atau yang sama kayak mirip dengan jual beli seperti ijarah, sewa menyewa, seperti sewa menyewa. Selama itu masih di majlis akad, maka hak itu masih ada. Kecuali ada beberapa perkara di mana hak khiyar itu hilang. Jadi khiyar majelis itu nanti akan batal dengan satu dari tiga sebab. Jadi kalau kita menjalankan satu dari tiga sebab, maka berarti hak khiyarnya batal, sudah tidak ada hak khiyar lagi. Yang pertama, jika keduanya menetapkan satu pilihan sebelum akad dimulai. Misalkan kita masuk di sebuah majelis akad, tapi sudah ada tulisan di situ, barang yang sudah dibeli tidak boleh kembali. Dan kita ketika masuk ke situ, kita bawa barang, kita itu setuju dengan perjanjian seperti itu, kita setuju. Maka kalau kita masuk di situ, kemudian sampai terjadi jual beli, tidak boleh dikembalikan. Orang kalau mengatakan, kan saya itu ya, menyesal, saya pengen beli barang yang itu, yang lain itu, nggak bisa. Kenapa? Karena dari awal sudah kita sepakati barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan. Itu berarti bahwa kita sudah milih satu pilihan sebelum akad itu dimulai. Ini yang pertama. Jadi batalnya khiyar majelis itu yang pertama, kalau sebelum akad kita sudah menetapkan, pokoknya kalau akad berlangsung barang tidak bisa dikembalikan. Kita tahu, dan biasanya kalau kayak gitu kan biasanya di kasir itu ada tulisannya. Sebelum kita itu bayar, itu kasir ada tulisannya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kalau sampai kita itu ngasih uang, kemudian kita ngambil barang, tiba-tiba nggak jadi, nggak bisa. Barang sudah dibeli, sudah sah, tukar menukar barang sudah selesai, maka barang tidak boleh dikembalikan. Jadi yang pertama batal kalau mereka sudah sepakat untuk memilih satu pilihan sebelum akad itu terjadi. Yang kedua, batalnya khiyar majelis itu kalau mereka itu setelah akad, jadi mereka itu setelah akad mereka itu membatalkan hak mereka. Setelah akad langsung misalnya, saya batalkan khiyar saya, yaitu bahwa saya tetap akan melanjutkan akad jual beli. Oke, berarti antum sudah batal. Kalau nanti tiba-tiba antum menyesal, nggak boleh kembali. Bedanya antara yang satu dan kedua itu, kalau yang satu sebelum akad sudah disepakati,
Ya paham ya, sebelum akad. Sebelum kita sudah akad, sebelum akad itu kita sudah sepakat untuk kita tidak boleh kembali, tidak boleh dibatalkan jual beli. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, sudah selesai akad, setelah itu masih di situ, masih ngobrol gitu. Gimana nih? Saya sepakati, pokoknya saya sebagai pihak pembeli, saya tidak mau membatalkan, saya tetap lanjut. Tiba-tiba dapat telepon dari istri misalkan, saya beli mobil misalkan ya. Saya di dealer apa di showroom mobil, sudah lihat mobil gue semuanya asik lah, tertarik saya mobil itu. Setelah itu selesai, dah selesai ya Pak, udah kita bayar. Masih di situ. Terus gimana? Ya tetap ini saya akan langsung aja jual beli. Saya batalkan khiyar saya. Sudah, tapi masih ngobrol, masih ngopi, masih di situ, masih tiba-tiba dapat telepon dari istri. Istri saya nggak mau beli mobil. Istri saya tidak mau beli mobil, misalkan nggak setuju kalau beli mobil, karena mobil lama masih bisa dipakai misalkan. Aduh ya wes Pak, nggak jadi Pak, itu nggak bisa karena antum tadi sudah membatalkan khiyar antum. Bisa dipahami ya, dia sudah membatalkan sendiri, dia sendiri membatalkan gitu hak khiyarnya itu, walaupun akad sudah berlangsung, maka tidak dibolehkan. Kemudian ketiga, batalnya hak khiyar itu kalau mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka hak khiyarnya batal. Pertanyaan terus, perpisahan itu dengan apa? Maka perpisahan itu harus dengan badan, bukan perpisahan dengan ucapan, obrolan. Kita misalkan lagi ngobrol mobil selesai, akad selesai, setelah itu tukar sudah, ini kuncinya, ini uangnya. Setelah itu ngomong masalah kopi, ngomong masalah gimana kota Pekalongan roknya gimana, sepanjang lebar itu. Setelah itu, aduh Pak saya nggak jadilah itu, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena kita jadi pertanyaan di sini, berpindahnya tema pembicaraan itu, berpindahnya tema pembicaraan itu sudah dinamakan tafarruq atau bukan itu? Berpisah atau belum? Bukan itu. Kita katakan tidak dinamakan perpisahan. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan perpisahan itu harus badan mereka berpisah. Ya, badan mereka itu harus berpisah. Atau walaupun sehari ketemu terus itu, tidur bareng gitu sehari itu, tetap tidak dinamakan berpisah. Ada sebuah cerita dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di Sahih Al-Albani dari Abil Wadi, dia bercerita, ghazawna ghazwatan lana, pernah kami itu berperang, fanazalna manzilan, ketika selesai berperang kami itu istirahat di sebuah tempat, faba'a sahibun lana farasan bi ghulamin, tiba-tiba ada salah satu di antara kami menjual kudanya kepada seseorang dari kita juga gitu loh, dari teman kita. Jadi ada orang punya kuda, kudanya dijual kepada orang yang di situ juga, satu tim. Tsumma qama baqiyata yaumihima wa lailatihima, keduanya itu tidur bareng, ya ngobrol saja di kemah, kemudian setelah itu tidur sampai pagi, ngobrol sampai pagi. Falamma asbaha minal ghad hadara rahil, ketika sudah sampai pagi maka perjalanan mau dilanjutkan. Faqama ila farasihi yusrijuhu, orang yang punya kuda yang tadi malam sudah menjual tiba-tiba mendatangi kudanya, kudanya disiapkan mau ditunggangi lagi. Akhirnya ditanya, kan kamu sudah menjual kuda ini kepada dia? Itu enggak, saya menyesal gitu, saya bangun tidur menyesal saya itu. Fanadima, orang itu menyesal untuk menjual barang itu. Fa'atar rajulu wa akhadahu bil bai'i, akhirnya yang membeli mengatakan, kan sudah saya beli ini barang tadi malam, kan kita sudah membeli kan. Ya, maka akhirnya ribut dua orang itu. Fa'abar rajulu, orang yang punya kuda tidak mau memberikan kudanya. Akhirnya mereka berdua mengatakan, baini wa bainaka Abu Barzah sahibur Rasul, sahibun Nabi. Sudah, daripada kita ribut, kita sekarang berhakim kepada seorang sahabat Rasulullah, namanya Abu Barzah Al-Aslami. Akhirnya mereka berdua datang ke sahabat Rasulullah ini, Abu Barzah. Fa'ataya Abu Barzata fi nahiyatil askari, mereka berdua mendatangi Abu Barzah. Rupanya Abu Barzah itu di pasukan yang paling akhir, yaitu paling akhir. Akhirnya mereka datang ke sana itu, rombongan yang paling akhir. Faqala lahu, akhirnya keduanya bertanya, hadil kisah wahai Abu Barzah, kita ribut karena kisah seperti ini. Tadi malam kita di kemah, kemudian ini yang punya kuda menjual, kemudian saya juga membeli, setuju, selesai. Setelah itu kita ngobrol lagi, setelah itu tidur, setelah itu bangun tidur, orang itu menyesal gitu. Akhirnya beliau mengatakan kata Abu Barzah, atardoyani an aqdiya bainakuma biqada'i Rasulillah, mau nggak kalian itu saya putuskan dengan putusan Rasulullah SAW dalam masalah ini?
Setelah itu beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW itu ketika memutuskan seperti ini, maka beliau mengatakan al-bayyi'ani bil khiyari ma'lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli mereka mendapatkan hak khiyar sebelum mereka berpisah. Kemudian Abu Basar mengatakan, ma'arakuma iftaraktuma. Saya melihat kalian berdua itu belum berpisah walaupun sehari semalam itu. Semalaman kalian itu, semalaman itu belum berpisah kalian masih satu tenda gitu. Akhirnya apa? Setelah itu beliau mengatakan bahwasanya hak khiyar itu masih ada. Kenapa masih ada? Karena kalian itu belum berpisah. Jadi yang dimaksud dengan perpisahan itu adalah perpisahan badan mereka. Terus bagaimana kalau jual belinya itu bukan pakai langsung seperti itu, jual beli online, jual beli pakai HP? Maka kata para ulama, atau telepon. Bagaimana dinamakan tafarruknya itu? Tafarruknya itu kalau kembalikan kepada adat. Misalkan kalau kita itu HP, nelpon, pakai telepon biasa. Saya beli barang kamu ini, oke. Setelah itu kalau HP dimatikan, tek, maka berarti sudah tafarruk. Itu sudah berpisah. Setelah itu kalau aduh saya menyesal, saya nggak jadi, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah dimatikan. Dimatikannya telepon itu seperti perpisahan badan. Atau misalkan kita di aplikasi misalkan, atau SMS misalkan, saya beli baju kamu ini, oke. Lama setelah itu nggak ada kontak lagi. Biasanya kalau kita ini kan adatnya kita itu, selama dia itu masih SMS-an, online masih SMS-an, berarti dia itu masih dalam satu majelis. Tapi kalau dia itu SMS bermenit-menit nggak dijawab, itu berarti sudah pindah majelis. Karena biasanya dia sudah buka aplikasi yang lain, atau dia buka obrolan yang lain di SMS yang lain, berarti batal. Jadi selamat. Jadi masanya itu, ini pun berlaku ketika kita itu jual beli online, termasuk jual beli online atau lewat SMS atau lewat telepon, sama. Yang penting apa? Yang penting mereka itu masih satu dalam tempat, dan itu nanti kembalikan kepada uruf. Jadi urufnya beda. Terkadang misalkan kita walaupun satu tempat besar, seperti tempat ini misalkan, kita akadnya di sini, misalkan di warung makan sini kita akad. Kita duduk di kursi ini, ngobrol, selesai akad, selesai. Setelah itu saya pindah sana, karena ada keluarga di sana, ada istri. Dianya tetap di sini. Saya pindah meja, itu dinamakan sudah perpindahan tempat. Karena secara budaya itu sudah pindah. Atau misalkan lantai 2, ada lantai 2, saya akadnya di lantai 2. Setelah itu selesai, saya turun sampai ke bawah, saya naik lagi, nggak boleh, karena sudah berpisah kita ini. Jadi nanti perpisahan itu kembalinya ke adat, kembalikan ke adat. Bagaimana adat itu menganggap ini itu sudah berpisah atau belum secara budaya. Kalau dianggap sudah berpisah, maka itu sudah berpisah. Nah ini seperti ini dinamakan dengan khiyar majelis, dinamakan khiyar majelis. Kemudian yang kedua, khiyar yang kedua dinamakan khiyar syarat. Kalau khiyar syarat itu nggak berada di majelis itu saja, tapi dia itu menetapkan waktu tertentu. Misalkan saya jual beli selesai mobil, selesai, kemudian saya bilang, tolong saya, walaupun ini sudah deal, tapi saya minta khiyar syaratnya itu 3 hari. Berikan tinggal waktu 3 hari, saya mau bawa pulang mobil ini, saya coba, kemudian biarkan istri saya juga melihat dan merasakan mobilnya itu enak atau tidak. Kalau memang nanti istri saya setuju, maka kita jual belinya tetap lanjut. Tapi kalau tidak setuju, maka jual belinya saya batalkan. Ini boleh nggak seperti ini? Boleh. Lah, dia meminta tenggang waktu untuk memikirkan mana yang tepat nantinya, apakah melangsungkan jual beli atau membatalkan, itu dinamakan syarat. Dinamakan syarat. Maka Rasulullah mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu mereka berjalan sesuai dengan syarat-syarat mereka. Illa syaraton harrama halalan, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau ahalla haraman, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi ketika kita itu sudah sepakati syarat tertentu, maka khiyarnya itu boleh, yaitu berlaku. Khiyarnya berlaku. Dan kapan mulai khiyar itu kapan? Khiyar itu mulai dianggap itu kapan? Khiyar itu dianggapnya ketika syaratnya itu disahkan. Misalkan kita sudah akad selesai, setelah itu ngobrol, intinya dia mau beli mobil untuk istrinya. Saya senang melihat mobil itu, sudah selesai, akad selesai, saya bayar. Tapi lama-lama istrinya nelpon, saya masih di majelis,
Mas pokoknya saya mau minta, saya coba dulu, nanti saya setujuin nanti, oke? Akhirnya saya bilang sama si penjual, Pak, ini istri saya minta, dia mau coba dulu, tapi istri saya nggak di sini, istri saya di rumah gitu. Terus bagaimana? Ya sudah, saya minta tenggang waktu 3 hari. Ya sudah, 3 hari nggak ada masalah. Lah, kapan 3 hari itu dihitung? 3 hari itu dihitung kapan? Dihitung setelah disahkan syaratnya, bukan dihitung dari awal akadnya selesai, bukan, tapi dihitung dari syarat sahnya itu selesai. Misalkan dia itu syaratnya disahkan itu, syarat tadi yang 3 hari itu misalkan jam 6 pagi tit mulai, maka nanti dihitung 3 hari. Berarti kalau sudah jam 6 tit terakhir, berarti sudah selesai, syaratnya sudah berlaku, selesai waktunya itu. Maka kalau lebih dari itu dia katakan nggak jadi Pak, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah 3 hari sesuai dengan apa yang kita sepakati. Jadi dihitungnya dari apa yang telah disepakati, bukan dari akadnya, tetapi kapan disepakati. Kemudian tentang masalah ini, yaitu masalah khiyar syarat ini. Khiyar syarat itu tadi kita sebutkan bahwa khiyar syarat itu ada tenggang waktu. Maka khiyar syarat itu tidak boleh dengan sesuatu yang majhul, sesuatu yang nggak jelas. Misalkan gini, Pak, saya minta tenggang waktu dulu sampai kapan? Sampai saya nanti tunggu saya punya duit. Ini kemungkinan saya itu dapat bonus ini. Ya nanti kalau saya dapat bonus jadi jual beli saya langsung. Nah, kalau tidak nanti saya kembalikan. Pertanyaan, kapan bonusnya? Menetapkan waktu yang majhul itu nggak jelas gitu. Dikaitkan misalkan, Pak, nanti saya bawa mobilnya sampai istri saya ridho. Kapan ridhonya? Sampai kapan gitu? Ya nanti pokoknya yang penting istri saya ridho, nanti saya kembalikan. Lah kapan gitu? Maka tidak boleh mengaitkan syarat dengan sesuatu yang nggak jelas, itu nggak boleh. Mengaitkan syarat itu harus dengan waktu yang jelas, 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu harus jelas. Ketika misalkan mengaitkan waktu yang jelas, misalkan kita sepakati 1 bulan, 1 bulan misalkan masalah rumah, 1 bulan kita coba. Maka kalau seperti itu, ya udah berarti boleh karena sudah disepakati waktunya 1 bulan. Tapi kalau dia itu mengaitkan sesuatu yang nggak jelas, misalkan dikaitkan waktunya, nanti tunggu ya Pak, tunggu sampai musim banjir. Nanti saya lihat bagaimana mobil saya itu kalau kebanjiran itu masih bisa jalan atau tidak. Nggak bisa. Kapan banjirnya itu? Sehingga waktunya itu harus maklum, waktunya itu harus jelas kapan dia itu meminta syaratnya itu sampai kapan. Jadi waktunya itu harus jelas. Kalau tidak jelas maka tidak sah, yaitu tidak dianggap. Ya, syaratnya itu tidak dianggap. Maka berarti setelah itu berarti sudah selesai. Misalkan dia syarat, misalkan Pak, saya mau beli mobil tapi syaratnya nunggu sampai saya itu punya bonus. Kapan semua? Ya nanti tak kabari kalau saya itu dapat bonus. Nggak bisa. Akhirnya apa? Berarti syaratnya batal, maka berarti jual belinya sah. Maka kalau dia keluar dari majelis itu, sudah tidak ada namanya hak dia untuk khiyar, nggak ada. Kenapa? Karena hak khiyar yang masih dia miliki, khiyar syarat masih ada. Tapi kalau sudah keluar, hak syaratnya sudah nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena dia tidak menetapkan waktu yang jelas. Nah, jadi khiyar syarat itu nanti harus waktunya itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, khiyar yang ketiga itu khiyar dinamakan dengan ghoben. Khiyar ghoben itu adalah khiyar di mana ada penipuan dalam harga barang. Yaitu maksudnya saya itu ditipu, harga barang itu jauh sekali dengan harga pasar. Tetapi kata para ulama, ghoben itu nanti ada 2. Penipuan harga itu nanti ada 2. Yang pertama, penipuan yang parah. Maksudnya apa? Penipuan di mana selisih harga yang dijual ke kita dengan harga pasar terlalu jauh sekali jaraknya itu. Maka seperti ini saya punya hak khiyar. Kemudian yang kedua, ghoben yang yasir, yaitu selisih harga barang yang dijual ke saya dengan harga pasar itu terlalu sedikit. Maksudnya itu sedikit lah itu. Secara adat itu nggak apa-apa seperti itu. Maka seperti ini tidak ada khiyar. Misalkan saya contohkan ya, saya membeli mobil, orang itu ngomongnya Masya Allah, stop lah itu, mobil ini harganya itu gini, mobil ini sekarang itu harganya lagi pokoknya top lah itu. Sampai akhirnya saya tertipu masalah harga. Saya membeli mobil 100 juta. Rupanya ketika saya lihat cek di online atau itu harganya mobil top-topnya yang bagus paling harganya misalkan 70 juta. Selisihnya 30 juta itu.
selisihnya 37 juta. 30 juta ini besar sekali bagi kita kan itu. Secara budaya 30 juta itu banyak. Kalau seperti berarti apa? Ghobennya fahish, ghobennya parah. Maka seperti itu saya punya hak khiyar. Tetapi kalau selisihnya cuma 10.000, selisihnya cuma, kalau kita itu bagi kita itu biasanya kalau di budaya kita itu barang-barang yang dia itu barang murah selisihnya cuma 10.000 itu biasa. Tetapi kalau barang-barang itu sudah sampai 1 juta atau ratusan ribu itu sudah kelihatan harganya itu banyak. Maka nanti kembalikan ke adat, dikembalikan ke adat. Secara adat ini termasuk tipuan barang harga yang banyak atau tidak, itu nanti kembalikan ke adat. Standarnya berapa? Nggak ada standar, standarnya tidak ada. Contohnya apa? Contohnya misalkan saya contohkan misalkan beberapa kasus, misalkan talak kirubban. Saya bawa barang, saya mau jual ke pasar, saya petani, saya bawa apalah itu, bawa pisang, saya mau ke pasar, bawa pisang banyak. Sebelum saya masuk pasar ada orang yang nyegat, wes Pak, daripada kamu capek-capek ke pasar, saya beli saja itu pisang kamu. Nah, berapa dibeli? Wes pokoknya harganya itu sekian, 1 kilo misalkan, 1 kilo ini barang ini harganya sekian. Ya sudah, nggak apa-apa wes. Nah, saya belum masuk pasar nih, belum tahu harganya berapa ini. Saya masuk pasar, saya ketipu harganya itu terlalu jauh sekali harganya dengan harga pasar. Maka kalau seperti ini saya punya hak untuk khiyar. Maka saya datangi orang itu, saya tertipu ini barangnya, harganya ini. Sehingga Rasulullah dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la talaqqal jalab. Janganlah kalian itu membeli barang yang sudah mau masuk ke pasar, ditahan di tengah jalan itu, dicegat di situ, jangan. Faman talaqahu fashtara minhu. Siapa yang dia itu menyegat orang petani yang mau menjual ke pasar, dicegat di tengah jalan kemudian dibeli, padahal si petani nggak tahu harga pasar sekarang berapa, Lombok sekarang berapa ini. Perubahan harga kan cepat sekali terkadang itu. Lombok ini harganya berapa? Orang bawa barang banyak misalkan, sampai di tengah jalan dicegat, Pak, daripada kamu capek-capek bawa ke pasar, sudah saya beli saja lah, Lombok sekilo harganya sekian. Ya sudah, sekilo misalkan dibeli 20.000. Sampai ke pasar, rupanya pas lagi harganya naik sekali nih, harga Lomboknya itu. Sampai di pasar itu harganya 40.000, berarti selisihnya sampai 100% gitu. Kalau seperti apa? Saya tertipu. Maka Rasulullah mengatakan, fa'idha ata sayyiduhu suqa. Maka kalau pemilik barang sampai pasar dan sudah lihat harga barang berarti sekarang fahuwa bil khiyar, maka dia memiliki pilihan, dia memiliki khiyar. Silakan dia itu pemilik barangnya itu milih untuk khiyar. Khiyar itu apa? Entah dia itu melangsungkan jual beli atau membatalkan. Pilihannya cuma itu. Langsungkan jual beli tetap berlangsung walaupun saya merasa terdolimi, atau kalau tidak kembalikan barang, kembalikan uang, kembalikan. Ini contoh namanya talak kirubban, dinamakan talak kirubban. Kemudian yang kedua, contohnya lagi najis, jual beli najis. Najis itu apa? Jual beli di mana ada orang-orang yang menawar barang dan dia itu nggak pengen membeli. Misalkan ini ada barang, ini ada tiga orang itu komplotan penjual ini. Sehingga apa? Saya butuh barang itu, saya pengen sekali barang itu. Tiba-tiba yang ini matang, itu tak jual 100.000. Oh saya yang kedua, oh saya berani membeli itu 150.000. Aduh, saya butuh ini. Akhirnya apa? Terpaksa saya membelinya itu dengan 200.000 saya itu. Kenapa 200.000? Karena si A dan B itu naikkan harga terus itu. Sampai akhirnya apa? Saya tertipu. Padahal kedua itu komplotan penjual. Itu jual beli seperti itu namanya najis, hukumnya haram. Jual beli seperti itu hukumnya haram. Tujuannya apa? Kenapa? Karena untuk mengelabui saya itu, supaya saya tertipu harganya. Maka saya itu punya hak khiyar. Jadi jual beli karena ghoben itu satu dari dua pilihan. Kamu tetap melangsungkan jual beli walaupun kamu merasa dicurangi, daripada ribut lahir. Ya berarti nggak apa-apa, saya terdolimi. Atau saya itu membatalkan jual beli, nggak batal jual beli, mana barangnya, ini uangnya tak kembalikan. Nah itu saya punya hak seperti itu, namanya hak khiyar. Kemudian yang keempat, khiyar yang keempat namanya khiyar tadlis. Khiyar tadlis itu adalah khiyar di mana orang itu penjual itu menutupi cacat barang sehingga saya tertipu. Saya sebagai orang yang membeli itu tertipu. Barang itu ada cacatnya tapi ditutupi.
Contohnya misalkan mobil bekas tabrakan, setelah apa mobilnya didempul sampai mengkilat itu, padahal itu bekas tabrakan. Setelah saya beli, karena saya melihat mobil itu bodinya masih bagus itu. Setelah itu apa, saya selesai membeli, kemudian saya bawa pulang, saya tanya sama orang-orang, ini mobilnya bagus nggak? Sama orang yang ahli, ini bekas dempul ini kayak gini nih. Akhirnya ketika dicek bener itu dempulan itu. Nah, berarti apa? Ini tadlis, menutupi cacat barang, dan pembeli penjual nggak memberitahu. Berarti apa? Ini namanya tadlis. Dan tadlis itu bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan kayak tadi. Atau misalkan susu, orang menjual sapi perah, caranya bagaimana? 3 hari susunya nggak diperas, setelah itu susunya bawa ke pasar sehingga kelihatan banyak sekali itu kantong susunya, itu banyak sekali, saya tertipu. Nah, maka kalau seperti ini saya bawa pulang kok supaya saya tertipu, maka saya punya hak khiyar. Khiyarnya apa? Satu dari 2 pilihan, melangsungkan jual beli tetap walaupun saya merasa terzalimi, atau dikembalikan. Tapi khusus kalau susu yaitu sapi perah, saya mengembalikan bersamaan dengan 1 kilo kurma. Ini kambing susunya ini 1 kilo kurma sebagai ganti akan susu yang saya peras kemarin. Maka kita Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Manibta'a syatan musarratan." Siapa yang dia itu membeli binatang yang diambil susunya, baik itu sapi atau kambing, atau kalau di Arab ada unta, fahuwa fiha bil khiyari thalathata ayyam. Dia punya hak khiyar 3 hari. 3 hari bawa ke rumah, silahkan 3 hari dicek. Insya'an sakaha, kalau memang dia itu ridho, ya udah silahkan diambil, berarti jual belinya tetap berlangsung. Wa insya'a raddaha, tapi kalau dia tidak mau, karena setelah diperas di rumah, dia itu tahu oh rupanya ini ontanya itu sehari itu bisa keluar cuma 1 liter saja itu, padahal ketika di pasar saya lihat bisa 5 liter itu. Ini cuma 1 liter, saya tertipu. Maka kalau dia berkehendak, silahkan dikembalikan binatangnya. Faradda ma'aha so'an min tamr, tapi harus dia itu membawa 1 sok dari kurma untuk biaya susu yang sudah diperas sama dia. Kalau tidak ada kurma, maka kita pakainya beras, kita bayarnya pakai beras. Jadi pilihannya cuma 2. Kamu melangsungkan jual beli walaupun saya merasa terzalimi, atau yang kedua mengembalikan barang. Tapi kalau barangnya itu ada susunya yang sudah kita minum susunya, maka nanti diganti dengan kurma, atau diganti dengan beras, atau diganti dengan uang. Misalkan oh saya kemarin meres susunya itu 5 liter. 5 liter itu harganya berapa sih itu? 1 liter misalkan 10.000. Berarti kalau 5 berarti 50.000. Ini sapinya, ini uang 50.000 untuk ganti susu kemarin. Tapi saya minta uangnya karena saya tertipu. Ini ketika saya peras harga susunya keluarnya cuma segini. Itu dinamakan khiyar, seperti namanya khiyar tadlis. Nah, jadi namanya khiyar. Termasuk mobil juga seperti itu. Rupanya mobilnya itu mobil bekas tabrakan misalkan, atau bekas kena banjir. Orang itu nggak ngomong itu. Ketika saya bawa pulang, mobilnya itu nggak enak sama sekali itu. Akhirnya saya tanya kepada orang, oh ini kena banjir ini mas, nggak enak ini sementara rusak ini mesin dalamnya itu. Ya sudah, akhirnya saya kembalikan. Pilihannya cuma 2, kamu tetap melangsungkan jual beli atau kembalikan barangnya. Tapi kalau barangnya itu sudah dinikmati kayak susu tadi, maka dia harus mengganti rugi susunya itu. Kalau ada kurma pakai kurma, kalau tidak ya pakai uang. Kemudian khiyar yang kelima namanya khiyar aib. Khiyar aib yaitu apa? Khiyar di mana barang itu rupanya ada aib yang mengurangi harga pasar. Yaitu rupanya itu ada aibnya. Misalkan gini, saya beli mobil, ya orangnya juga nggak tahu juga, dia namanya mesin nggak tahu juga, kita juga nggak tahu juga itu. Ya sudah mas, kita tak beli. Rupanya ketika dibeli, baru sampai ke rumah, mesinnya harus turun mesin, bongkar mesin mahal sekali itu. Apalagi misalkan Matic, ya udah harus turun mesin itu mahal sekali kan. Berarti apa? Berarti ini ada cacatnya nih. Atau misalkan yang lainnya lah, supaya barang ada cacatnya. HP jual beli HP, kemudian rupanya setelah itu HP-nya itu pecah rupanya itu, atau ada fitur yang rusak dan yang lainnya. Termasuk juga apa? Termasuk juga saya beli rumah, rupanya tetangganya itu pecandu khomer. Tetangga itu aib itu. Tetangga itu aib. Maka itu nanti banyak lah masa itu aibnya itu banyak. Seperti lamanya waktu kirim.
Saya beli barang, sudah selesai itu, tiba-tiba apa? Ketika sudah deal, pengirimannya itu lama sekali itu. Nah itu. Atau ketika saya beli barang, pengirimannya sampai di tempat kita pecah misalkan itu kan aib. Ini barangnya jadi ada aibnya itu. Nah, bagaimana kalau aib ini? Maka aib itu kalau mengurangi harga pasar, gara-gara barangnya itu ada aibnya, akhirnya harganya berkurang, maka itu namanya khiyar aib. Termasuk apa? Termasuk tetangga. Nah, itu kalau kita beli rumah itu, tetangga itu penting. Maka tetangga itu nanti dimasukkan terhadap misalkan jeleknya tetangga-tetangga itu termasuk aibnya barang, yaitu berkaitan masalah rumah, sehingga harganya bisa turun jauh. Nah, sampai ada seorang pepatah Arab itu mengatakan yalumunani, dalam sebuah syair terkenal zaman dulu, disebutkan di Adab Syar'iyyah, mengatakan yalumunani idbitu birrukhsi manzila walam ya'rifu jaran hunaka yunagisu fakultu lahum kufful malama fa innaha bijiraniha takhlu diyari wa tarkhusu. Ada seorang ulama mengatakan, ada orang-orang mencela saya, kenapa rumah ini saya jual dengan harga yang murah. Walam ya'rifu jaran, mereka tidak tahu rupanya rumah itu tetangganya itu orang-orang yang sukanya ganggu. Fakultu lahum, maka saya katakan kepada orang-orang yang mencela saya, sudah kalian gak usah mencela. Kenapa? Fa innaha bijiraniha, karena rumah itu dengan tetangga itu akan berubah menjadi mahal dan berubah menjadi murah. Rumah itu karena tetangga, berarti apa? Tetangga itu termasuk aib. Jadi kita jual rumah, tetangganya jelek, itu termasuk aib juga, akan mengurangi harga barangnya, itu akan berkurang. Termasuk apa? Rumah tapi di situ sekarang rok, kan berubah harganya drastis kan. Dulunya perumahan mewah, kena rok hancur harganya kan gitu, karena musibah seperti itu. Nah maka kalau seperti ini, jadi kalau seandainya ini barang ada aibnya, rupanya barang itu ada aibnya itu, maka kalau ada aibnya itu, kita itu memiliki pilihan tiga. Pilihan itu tiga. Yang pertama, kita melangsungkan jual beli tetap sah walaupun kita itu ridho dengan seperti itu, nggak apa-apa, sah boleh, nggak apa-apa. Atau yang kedua, kita kembalikan barangnya, nggak jadi, karena rupanya banjir. Katanya tadi nggak ada banjir di sini, rupanya banjir, saya baru nempati sehari saja banjir tungguan deras itu. Atau yang ketiga, saya minta ganti rugi. Jual beli sah, tapi saya minta uang ganti rugi. Nah, uang ganti rugi itu nanti dinamakan dengan al-irsh. Namanya al-irsh, namanya itu uang ganti rugi. Maksudnya uang ganti rugi itu apa? Maka nanti ditakar, di prosentase. Ini barang ini kalau tidak ada cacat, harganya berapa? Kalau ada cacat, harganya berapa? Misalkan saya beli mobil, saya beli mobil, harga yang misalkan ada orang dia butuh uang sekali itu, akhirnya menjual mobil ke saya 50 juta, padahal harga di pasar itu 100 juta, saya 50 juta dijual karena dia butuh mobil. Setelah saya pakai, rupanya barangnya itu ada aibnya itu, cacat barangnya itu, dan dia nggak ngomong itu. Akhirnya saya minta ganti rugi saya. Terus ngitungnya ganti rugi itu gimana itu? Maka hitungnya, tanya kepada orang yang ahli mobil, ini barang ini kalau tidak ada cacatnya harganya berapa? 100 juta tadi di pasar. Kalau ada aibnya seperti itu, cacat berapa? Oh jadinya 80 juta, kurangnya 20 juta selisihnya itu. 20 juta dengan 100 juta itu seperlima. Berarti saya sudah bayar 50 juta, saya dipotong seperlima dari 50 juta. Berarti seperlima dari 50 juta itu kan berarti kan 10 juta. Nah, berarti saya sudah bayar 10 juta, saya minta kembali 10 juta. Mana 10 juta? 10 juta sebagai ganti rugi akan cacat barang. Nah, itu namanya dinamakan dengan irsh, yaitu cacat barang. Itu irsh ini berlaku bagi barang yang ada cacat. Berlaku barang yang ada cacat. Tapi kalau yang sebelumnya nggak berlaku. Jadi irsh itu nanti cuma berlaku di sini saja. Kemudian yang keenam, khiyar karena keliru mengabarkan harga modal. Ini khusus jual beli dinamakan jual beli amanah. Jual beli amanah itu apa? Jual beli di mana pihak penjual menyebutkan modalnya. Itu namanya jual beli amanah. Kan jual beli hampir semua itu kan nggak ada harga modalnya berapa. Orang menjual misalkan sesuatu, ini saya jual 5.000. Kan orang nggak pernah tanya itu, Pak ini es teh itu modalnya berapa ini? Saya beli makan, minum, kan langsung makanan harga sekian, minuman sekian. Modalnya berapa sih sebenarnya? Nggak disebutkan itu. Itu namanya jual beli biasa. Jual beli yang menyebutkan modalnya itu namanya jual beli amanah. Amanah kenapa? Karena orang penjual dia memikul amanah untuk menyebutkan
modal dengan sejujur-jujurnya itu namanya jual beli amanah. Nah, nanti jual beli amanah itu ada 4 macam. Jual beli amanah itu nanti ada 4 macam. Ada yang namanya jual beli murabahah. Murabahah itu saya pengen ngambil untung dari modal saya berapa persen, tapi saya sebutkan, misalkan murabahah itu misalkan ada orang mau beli mobil, dia datang ke saya, Pak, saya mau beli mobil, saya butuh uang, kamu bisa nggak menjualkan mobil, membelikan mobil untuk saya, nanti saya beli kredit. Ya oke. Modalnya berapa? Oh, ini modelnya 100 juta. Oh, kita bayarkan 100 juta. Berarti apa? Kita berdua itu tahu modalnya mobil itu modalnya 100 juta. Setelah itu saya minta, tapi saya minta untung 10%. Berarti kamu nanti bayar ke saya 110 juta. Selama berapa? Selama 5 tahun. Oke, setuju. Oke. Itu namanya jual beli murabahah. Jual beli di mana modal sudah disebutkan, kemudian saya pengen lebih dari modal. Ya, paham ya? Jual beli murabahah. Misalkan saya bawa barang, misalkan barang-barang yang lagi ngetren, misalkan kayak sepeda kemarin itu, saya datangkan dari dari misalkan Eropa, misalkan datang, harganya 1 unit itu, harga 1 unitnya itu misalkan 50 juta. Ada orang mau beli, Pak, saya mau beli, berapa? Ini modalnya 50 juta. Yang penting saya untung. Antum mau ngasih saya berapa? Ya, saya mau ngasih, wes tak beli 55, kamu untung 5 juta. Oke, nggak apa-apa. Lah, saya harus ngabalkan modalnya itu jujur, modalnya berapa gitu. Itu saya pengen ngambil untung lebih dari modal, itu namanya murabahah. Tapi modalnya disebutkan berapa modalnya itu. Kemudian yang kedua, jual beli yang kedua itu namanya jual beli tauliyah. Apa itu tauliyah? Tauliyah itu jual beli nggak untung nggak rugi. Ini barang ini saya modalnya dulu 100 juta. Wes, saya mau jual 100 juta saja lah, saya nggak minta untung. Tapi saya juga nggak mau rugi. Wes, kamu beli 100 juta kalau mau. Udah, saya beli 100 juta. Berarti apa? Dia menyebutkan modal, amanah harus jelas modalnya itu berapa, dan dia itu tidak mau ambil untung, tidak mau ambil rugi. Namanya tauliyah. Jadi ada murabahah, ada tauliyah. Kemudian yang ketiga ada namanya muwadha'ah. Jual beli muwadha'ah. Muwadha'ah itu adalah jual beli di mana saya rugi dari modal. Misalkan saya dulu itu beli barang sebelum pandemi, beli barang sebelum pandemi 100 juta. Karena pandemi, saya butuh duit, kemudian susah ini. Akhirnya saya wes banting harga lah itu. Harganya modalnya 100 juta, saya jual 80 juta. Saya rugi 20 juta. Itu namanya jual beli muwadha'ah. Yang ketiga, yang keempat, jual beli namanya syirkah. Syirkah itu apa? Saya menjual sebagian kepemilikan modal saya, kayak saham. Ini misalkan ini bisnis ini sahamnya semua itu setelah muter setahun sahamnya semuanya itu sekitar 100 juta. Ada orang mau nanam saham nggak, atau dia mau beli saham nggak supaya kita modalnya lebih besar? Akhirnya ada orang, ya dah saya ikut saham, misalkan saya membeli saham setengah. Nah, setengah itu modalnya berapa? Jadi harganya itu berapa itu? Nah, itu namanya dia itu pengen membeli sebagian kepemilikan, nggak semua tapi sebagian saja. Itu namanya syirkah. Lah, jual beli yang sifatnya itu menyebutkan harga modal namanya amanah ini harus jujur. Kalau seandainya saya sudah beli, misalkan saya sudah beli, tadi katanya murabahah, dia pengen minta untung 10%, harga mobil 100 juta katanya itu. Saya beli selama 5 tahun, saya cicil jadi 110 juta. Dia minta untung 10 juta. Rupanya dia itu pembohong, dia itu modalnya nggak 100 juta, dia itu modalnya cuma 80 juta itu. Padahal apa? Sistem jual belinya amanah. Maka berarti apa? Saya tertipu di sini. Maka apa? Saya punya hak khiyar. Saya punya hak khiyar. Hak khiyarnya apa? Saya langsung jual beli atau saya batalkan. Saya batalkan berarti mau kembali semua karena saya tertipu dengan harga modal. Padahal harga modalnya nggak seperti itu gitu. Nah, saya tertipu, berarti saya kembalikan. Kemudian yang terakhir, jadi nanti khiyar tadi yang takdir taman itu berkaitan dengan jual beli amanah khusus. Kemudian yang ketujuh itu jual beli al-khilaf fis sifah, yaitu berbeda dengan sifat. Ini khusus jual beli kalau jual belinya itu ghaib, barangnya nggak ada, tapi tersifatkan. Kita semuanya paham sifatnya itu. Misalkan saya pernah ngajak misalkan teman misalkan datang ke tanah saya punya tanah misalkan di sebuah gunung, bagus sekali pemandangannya, masya Allah, wah, bagus sekali, 1 hektar. Akhirnya teman saya itu
pengen sekali membuat wisata di situ atau villa dan yang lainnya. Akhirnya saya bilang, saya mau beli tanah kamu yang di sana itu. Ya udah, saya juga butuh duit itu. Berapa sih 1 meternya kamu jual berapa itu? Atau 1 hektar berapa? Mintanya 1 hektarnya karena itu di pucuk gunung misalkan 100 juta 1 hektar. Ya udah, sepakat. Setelah kita sepakat, rupanya saya cek ke sana itu mulai ada tanda-tanda sebelahnya itu kayak longsor sedikit-sedikit itu. Oh, ketakutan saya di sini. Aduh, ini kalau longsor gimana kan itu? Akhirnya apa? Saya nggak jadi. Kenapa? Karena nggak seperti yang saya lihat dulu gitu. Nggak seperti apa yang saya lihat dulu. Kalau seperti ini berarti saya itu punya hak khiyar kalau berubah. Jadi nanti ada barang-barang yang dia itu cepat berubah, ada barang-barang yang dia itu susah berubahnya itu, kecuali karena ada kondisi tertentu seperti mobil itu kan susah berubah. Kalau ada perubahan mesti karena kondisi tertentu. Nah itu harus disifatkan. Misalkan saya beli mobil, misalkan saya mau beli mobil kamu yang dulu pernah saya pinjam itu, masya Allah enak sekali mobilnya itu. Oke, harganya berapa? Harganya 10 juta, 100 juta. Ya udah, dia nggak pernah ngomong, oh rupanya pernah kecelakaan gitu loh setelah itu gitu. Akhirnya saya beli, aduh lah kok kayak gini barangnya sekarang itu. Iya itu sebenarnya kecelakaan itu. Kenapa nggak ngomong dari awal kan gitu? Nah, akhirnya apa? Ya sudah batal, jual beli nggak jadi gitu. Ya walaupun mobil itu nggak berubah cepat, tetapi ada perubahan karena terjadi musibah itu harus disebutkan. Kalau nggak disebutkan, maka saya punya hak khiyar untuk membatalkan. Walaupun sudah deal, saya sudah bayar, dia sudah ngasih kunci, saya pakai. Setelah itu saya merasakan beda. Rupanya kecelakaan atau kena banjir, kena banjir atau yang lainnya saya nggak tahu gitu. Setelah saya itu melihat, maka itu namanya hak khiyar al-khilaf fi sifat, berbeda karena sifat. Ya sampai sini alhamdulillah kita sudah selesaikan macam-macam khiyar secara ringkas. Ini sebenarnya nanti ada pembahasan secara rinci lagi. Jadi setiap pembahasan khiyar itu nanti ada rinciannya banyak. Tetapi mungkin apa yang kita sampaikan sudah cukup lah untuk menggambarkan khiyar itu apa, sehingga kita paham, oh jual beli itu ada namanya hak khiyar, itu ada. Itu jual beli yang kita sebutkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.